Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku sekalian. Materi kali ini adalah materi ekonomi kelas 10 dengan judul perdagangan luar negeri. Adapun pengertian daripada perdagangan luar negeri adalah ini seperti kita ketahui, pertukaran barang dan jasa antara penduduk negara yang sama biasanya disebut dengan perdagangan dalam negeri. Nah, sedangkan pertukaran barang dan jasa antara penduduk negara yang berbeda itu disebut dengan perdagangan internasional. Bahwasannya setiap negara tidak dapat hidup sendiri. Setiap negara cenderung untuk mengkhususkan diri dalam produksi komoditas yang dapat mereka hasilkan dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Nah, proses ini membawa pembagian kerja internasional. Tanpa perdagangan internasional, hal itu tidak dapat terjadi. Oke, dengan demikian, perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Nah, dalam perdagangan internasional, kita mengenal istilah ekspor dan istilah impor. Adapun yang dimaksud dengan ekspor artinya adalah kegiatan menjual barang dan jasa dan dalam negeri ke luar negeri. Negara yang mengekspor barang dan jasa itu disebut dengan negara eksportir. Sementara itu, yang dimaksud dengan impor adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Negara yang mengimpor barang disebut negara importir. Kemudian materi selanjutnya, di sini ada beberapa manfaat perdagangan dari luar negeri, ya seperti memperoleh devisa, memperluas kesempatan kerja, menstabilkan harga-harga, selanjutnya meningkatkan kualitas konsumsi dan mempercepat alih teknologi. Nah, kita jelaskan apa itu yang dimaksud dengan manfaat memperoleh devisa. Jika kita mengekspor suatu komoditas, kita akan mendapatkan keuntungan di dalam mata uang asing. Oke, contohnya adalah seperti dolar, kita mendapatkan yen atau jenis mata uang lainnya yang beragam. Mata uang yang sering dijadikan sebagai alat pembayaran ini disebut dengan devisa. Devisa dapat digunakan untuk pembayaran dalam mengimpor barang modal dan konsumsi. Selanjutnya, manfaat perdagangan luar negeri yang kedua adalah memperluas kesempatan kerja. Nah, dalam hal ini, perdagangan internasional, terutama kegiatan ekspor, memberikan kesempatan kepada negara untuk memperluas kesempatan lapangan kerja. Karena apa? Karena untuk menghasilkan barang ekspor dibutuhkan tenaga kerja. Nah, coba kita bayangkan apa yang terjadi jika barang tambang, hasil pertanian, dan hasil kerajinan tidak diekspor. Pasti orang-orang yang bekerja di sektor tersebut akan menganggur. Selanjutnya, manfaat yang ketiga adalah menstabilkan harga-harga barang. Jika harga suatu barang dalam negeri mahal atau jumlahnya kurang dan tidak memenuhi permintaan pasar, barang tersebut harus diimpor. Dengan adanya impor, harga barang jenis tersebut akan stabil dan permintaan pun akan dapat terpenuhi. Manfaat perdagangan luar negeri yang keempat adalah meningkatkan kualitas konsumsi. Melalui perdagangan internasional, penduduk dapat membeli barang-barang yang belum dapat dihasilkan di dalam negeri atau mutunya belum sebaik dengan produk luar negeri. Perdagangan internasional dapat memacu industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan agar dapat bersaing di pasar internasional. Di Indonesia, barang seperti itu beragam, ya seperti televisi, pakaian, sepatu, dan perabot. Selanjutnya adalah manfaat perdagangan luar negeri yang kelima adalah mempercepat alih teknologi. Nah, untuk menggunakan barang-barang yang diimpor dari luar negeri dibutuhkanlah pengetahuan atau keterampilan tertentu. Oleh karena itu, pihak penjual perlu mengadakan bimbingan atau pelatihan untuk menggunakan fungsi barang-barang yang diimpor tersebut. Hal ini seperti mempercepat alih teknologi.
Alih teknologi memungkinkan suatu negara mempelajari teknik yang lebih modern. Manfaat perdagangan luar negeri adalah memperoleh devisa, memperluas kesempatan kerja, menstabilkan harga-harga, meningkatkan kualitas konsumsi, dan mempercepat alih teknologi. Untuk materi selanjutnya adalah bagian yang keempat adalah faktor pendorong perdagangan luar negeri dan faktor